Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas seputar Gold Zeus Maximus yang actually udah sering banget teman-teman saya bahas. Cuman karena memang banyak banget dari teman-teman yang mungkin punya position di sini dan request banyak banget di kolom komentar untuk minta dibahasin seputar Gold Zeus Maximus lagi atau Gold ini dan juga update-nya seperti apa. So karena banyak yang request, saya akan coba untuk sedikit kasih update seputar Gold Zeus Maximus ini. Dan tentu sebelumnya disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research teman-teman karena this is not a financial advice. Dan actually juga di sini saya akan coba untuk bahas aja dari price action dan juga technical analysisnya karena as you know juga gold ini meme coin yang mana secara utility dan fundamental nggak ada yang gimana-gimana banget. Dan oh iya teman-teman, sebelum itu juga buat teman-teman yang maybe mau follow saya lewat Instagram, feel free. Ini saya baru banget buat untuk Instagramnya, teman-teman bisa follow aja. Dan maybe kalau teman-teman ada ide-ide konten yang menarik nih teman-teman untuk saya post di Instagram, misalkan teman-teman pengen penasaran atau tahu sesuatu seputar kripto dan investasi, misalkan teman-teman penasaran tentang suatu hal, feel free untuk teman-teman komen aja di kolom komentar di Instagram saya. Maybe nanti kalau misalkan idenya menarik dan juga bisa bawa manfaat banyak buat yang lain juga, akan saya coba untuk buatin seputar video atau mungkin postingan ya teman-teman. Dan buat kalian juga mungkin buat yang mau akses ke Instagram saya atau mau follow Instagram saya bisa juga mampir ke Linktree yang saya sediain di akun TikTok saya atau lebih tepatnya di bio akun TikTok saya ataupun di link yang tertera pada description di channel YouTube saya, teman-teman. Dan oke, di sini kita akan langsung masuk aja atau mampir aja ke chartnya dari Gold Zeus Maximus, which is sebelumnya di sini ternyata dari demand area yang saya tandai udah bounce ya lumayan teman-teman. Dimana kalau kita hitung dari titik bawahnya di sini ada kenaikan ya lebih kurang 30%-an ke atas teman-teman. Dimana ya kalau kita maybe ambil ke tailnya ke atas ini, nah kurang lebih 33%-an something teman-teman lebih kurangnya untuk kenaikannya. Namun teman-teman jangan senang dulu, mungkin kalian bisa lihat bahwasannya gold ini masih membentuk ya struktur yang cenderung bearish. So bisa aja dia create yang namanya lower high di sini teman-teman, which is di sini juga ada trend line yang belum terpatahkan ya. Dan kalau teman-teman mau saya bantu kasih lihat nih, saya akan ubah jadi line chart sedikit. And then teman-teman akan bisa lihat nih untuk gold ini sendiri dia terus membentuk yang namanya lower high ya. Di sini dia ada lower high-nya dan possible di sini terbentuk lower high teman-teman. Dan kalian bisa lihat di sini terbentuk terus untuk high yang lebih rendah di mana di sini kalian bisa lihat nih untuk possible lower high selanjutnya which is ada di trendline ini teman-teman. So if untuk gold ini sendiri mau beranjak nih dari struktur bearish-nya which is yang kayak gini ke struktur bullish-nya, maka untuk syarat pertamanya adalah gold harus bisa breakout dari trendline-nya yang terbentuk di sini. Dan hopefully ya, ini apabila ada volume yang signifikan mungkin teman-teman atau maybe ada narasi-narasi seperti AI naik lagi atau mungkin liquidity flow ke meme lagi, maka memang ada potensi ya untuk gold ini naik secara bertahap dan testing di area supply-nya atau resistance-nya yang di sini. Namun melihat dari kondisi yang sekarang teman-teman, volumenya juga tidak terlalu besar, mungkin hal tersebut akan sedikit sulit untuk terjadi teman-teman ya. Di mana kalian bisa lihat untuk di demand area ini aja kenaikannya actually nggak terlalu signifikan dan bahkan kalau teman-teman compare sama penurunan yang di sini itu masih cukup jauh teman-teman. Dan sebelumnya ya atau terakhir kali saya analisa seputar gold itu harga gold masih ada di kisaran harga ini teman-teman. And then sekarang dia bener-bener testing ke demand areanya. So analisa yang waktu itu cukup valid ya dari saya. And then sekarang untuk gold ini if dia nggak berhasil untuk breakout dari trendline-nya atau kita bahas yang berhasil dulu ya. Kalau misalkan di sini berhasil, maka ada potensi untuk dia melanjutkan penguatannya which is testing di resistance selanjutnya yang ada di sini, teman-teman. Dan kalau misalkan untuk gold ini berhasil untuk breakout dari resistance-nya di sini, maka tentu hal tersebut akan menjadi indikasi yang very positif untuk gold ini sendiri karena ada potensi ya. Misalkan anggaplah dia berhasil breakout dari sini, maka ada potensi untuk dia mengejar ke level resistance yang selanjutnya teman-teman atau titik poin resistance selanjutnya yang which is juga adalah supply area kita di atas sini. Namun jika untuk gold ini ternyata teman-teman itu gagal untuk breakout
bahkan dia mungkin nggak berhasil nih untuk breakout dari trendline di sini, maka yang akan terjadi mungkin dia akan testing aja ke trendline-nya, and then dia akan coba testing lagi nih ke demand area di sini. Dan teman-teman harus lihat untuk demand area ini udah cukup banyak quote on quote diketuk ya, atau di-testing, kalian bisa lihat udah beberapa kali di-testing. So, teman-teman harus tahu, layaknya sebuah pintu ya yang terus-menerus diketuk. Memang itu menyatakan atau merepresentasikan pintu tersebut valid, namun tentu hal tersebut juga menandakan ya, semakin banyak pintu tersebut diketuk, maka ada potensi untuk pintu tersebut itu semakin mudah untuk terbuka, teman-teman. Jadi apabila suatu area itu semakin banyak di-testing, maka ada potensi memang, peluang untuk area tersebut di-breakout atau di-breakdown itu semakin besar, teman-teman. So, if demand area ini di-breakdown, maka Goldseus Maximus itu akan coba nih untuk testing ke demand area di bawah sini, which is kalau misalkan kita coba nih untuk ukur ya, lebih kurang di sini, kita ukur ke bawah sini, teman-teman. Nah, kalau kita gunakan Fibonacci retracement-nya, teman-teman akan dapetin bahwasannya demand area di sini itu ada di, 1,618 ya, atau golden ratio dari Fibonacci-nya pada gold ini, dan sangat possible ya, if gold ini gagal untuk bertahan di atas demand area di sini, maka posibilitas paling tinggi adalah gold akan mengunjungi demand area yang di sini, teman-teman, atau ada di kisaran harga ini. Dan sebenarnya update seputar gold kayak gitu-gitu aja, teman-teman, nggak ada yang jauh berbeda karena memang di sini ini saya juga cuman mini update aja, dan gold ini juga belum lama sebenarnya, teman-teman, saya update sendiri. Dan coba menurut kalian gimana untuk gold ini? Apakah masih menarik? Dan coba saya pengen tahu, teman-teman, kalau misalkan buat teman-teman yang mungkin punya posisi atau bertransaksi di gold ini, kalian hold di harga berapa, teman-teman? Saya penasaran karena memang banyak banget kayaknya yang holder dari gold ini, dan tentu sama sekali di video ini saya nggak ada ajakan untuk menjual atau membeli aset tertentu. So, harapannya teman-teman bisa sesuaikan dengan preferensi dan analisa serta strategi teman-teman sendiri. Dan tentu harapannya teman-teman bisa manage ya keuangan dan portofolio teman-teman semua dengan baik, karena memang, portofolio dan, account kalian lah ya, quote on quote, atau balance kalian tentu itu tanggung jawab dari kalian individu masing-masing, teman-teman. Dan actually that's all ya untuk analisa seputar gold, nggak ada yang gimana banget. So, coba nih kita akan coba lihat di Q1 ini ya, ini hari pertama di Q1 tahun 2025. Kita akan coba lihat apakah gold ini akan memberikan return yang cenderung positif di Q1 ini, mengingat, banyak yang mengungkapkan di Q1 ini adalah narasinya AI, dan gold ini punya sedikit irisan lah ya dengan narasi AI tersebut. So, kita akan coba lihat apakah gold ini akan perform atau justru, gold ini justru secara, token dan secara hype-nya udah berkurang sehingga mengakibatkan justru, para pembeli ya itu tidak terlalu tertarik dengan gold dan menyebabkan harganya lebih terkoreksi. So, kita lihat yang mana yang akan terjadi, dan maybe segitu aja untuk video analisa seputar gold pada kesempatan kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton, and I'll see you teman-teman in the next video.